Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Perkenalkan saya Aulia Fitri, mahasiswi kebidanan dari Unsika. Apakah benar ini dengan Ibu Bidan Aulia Wulandari, Ibu? Waalaikumsalam, iya Ibu benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan proses wawancara ya Bu. Nanti saya akan bertanya mengenai keseharian Ibu di tempat bekerja Ibu seperti apa. Nanti harap untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang saya lontarkan dengan baik dan jujur ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu Baik, bersedia Bu? bersedia. Baik, kalau begitu langsung saja ya Bu. Kita ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu selaku bidan, apakah tugas mandiri dari seorang bidan Bu? Mangga Bu bisa dijawab. Baik, ya baik saya jawab ya. Jadi, apabila seseorang pasien hendak melahirkan di rumah, bersalin bidan praktik mandiri, maka bidan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas pasien tersebut dengan keadaan sehat baik ibu maupun bayinya. Dan di sini juga ada bidan melayani KB, misalnya kayak suntik, pil, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengkaji status keadaan pasien saat hamil, mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan kepada pasien, dan juga ada melaksanakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan bersama pasien. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Adakah kendala Ibu selama melakukan pelayanan kebidanan mandiri Bu? Biasanya kendalanya itu pemberian resep obat hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter spesialis. Kalaupun tidak ingin meresepkan obat, perlu berkonsultasi terlebih dahulu untuk berdasar rujukan dokter spesialis. Saat pemeriksaan, bidan juga hanya bertanggung jawab untuk melakukan observasi normal. Bidan tidak diperbolehkan melakukan tindakan pemeriksaan USG, jadi hanya sebatas pemeriksaan screening dan lain-lainnya. Baik Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi saat melakukan pelayanan kebidanan mandiri tersebut Bu? Baik, untuk kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga bidan dapat menjalankan tugasnya tidak hanya melakukan pelayanan kebidanan mandiri, namun juga harus melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Baik Bu. Pertanyaan yang keempat Bu, bagaimana Ibu menjalankan peran dan fungsi seorang bidan sebagai manajer atau sebagai seorang pengatur atau pengelola Bu? Mangga bisa dijawab Bu. Baik, bidan sebagai pengelola mencakup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Jadi mengembangkan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu. Dalam menjalankan peran dan fungsi bidan sebagai pembuat keputusan, apa pengalaman dan kendala Ibu dalam mengambil keputusan sewaktu memberikan tindakan medis kepada klien asuhan kebidanan Bu? Mangga Bu bisa dijawab. Baik, untuk pola pengambilan keputusan bidan ini dapat merujuk ibu bersalin ke rumah sakit dan suatu gambaran proses pengambilan keputusan ya yang rumit dan melibatkan beberapa tahapan yaitu pemahaman adanya masalah, pencarian alternatif, evaluasi alternatif, dan akhirnya memutuskan untuk merujuk atau tidak atas kondisi pasien yang mengalami kegawat daruratan dan membahayakan jiwa ke rumah sakit berkaitan dengan kondisi yang dihadapi. Keputusan dalam hal ini harus dilakukan secara tepat dan cepat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Sebagai bentuk tugas mandiri dari seorang bidan pelaksana, bagaimana pelayanan yang Ibu berikan kepada anak remaja dan wanita pranikah, Bu? Mangga Bu dijawab. Baik, untuk saat ini pada saat remaja putri mulai mendapatkan menstruasi, bidan sudah mulai bisa melaksanakan tugasnya dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, termasuk memberikan edukasi agar jangan sampai remaja putri hamil di luar pernikahan ya. Selanjutnya, bidan mendampingi dalam pranikah atau prakonsepsi atau sebelum terjadinya kehamilan. Tujuannya pendampingan
kontrasepsi untuk memastikan kesiapan kesehatan fisik dan emosional sebelum adanya kehamilan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Langkah apa yang ditempuh oleh seorang bidan apabila terjadi kesalahan dalam memberikan asuhan kebidanan, Bu? Baik, dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu, apabila timbul dengan adanya kesalahan praktek, sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Hal ini perlu dipahami, mengingat dalam profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek, perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Apa saja sih, Bu, bentuk pelayanan kebidanan yang biasa Ibu lakukan dalam rangka menjalankan peran Ibu sebagai bidan tenaga pendidik, Bu? Sebagai dosen di Akademi Kebidanan Anugerah Bita Tanjung Pinang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bagaimana langkah-langkah atau tindakan atau keputusan yang biasanya diambil oleh bidan apabila pasien atau keluarga pasien tidak mau dirujuk, Bu? Baik, untuk saat ini dalam situasi ini pernyataan tertulis baik persetujuan tindakan dan penolakan tindakan wajib dikerjakan sebagai prosedur di mana seorang profesional bidan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana bidan menjalankan pelayanan dalam bentuk kolaborasi, Bu? Mangga dijawab, Bu. Baik, untuk pelayanan kebidanan kolaborasi adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu uratan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan ini adalah berbagai otoritas dalam pemberian pelayanan berkualitas sesuai ruang lingkup masing-masing. Baik, Bu. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang mungkin sudah cukup saya tanyakan kepada Ibu ya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, selamat malam ya, Bu, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.